السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah, a'azakumullah, kepada jamaah yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada kaum muslimin, pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Kita wajib untuk belajar dan terus belajar memahami Al-Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Kewajiban kita belajar dan belajar, dan ini yang sering saya ulang-ulang dan saya ingatkan. Kita harus memahami agama ini dengan kita belajar, memahami Al-Quran dan sunnah ala fahmi salaf dengan belajar, dengan terus menuntut ilmu syar'i, dengan mengkaji Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kemudian kita memahaminya dengan benar, meyakininya dan mengamalkannya. Baru kita mendakwakan kepada keluarga kita. Yang paling penting, kewajiban kita sebagai talibul ilm mendakwakan diri kita dan keluarga kita agar mereka terhindar dari api neraka. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita dari buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan kepada yang hadir maupun juga yang mendengarkan radio atau TV Roja, dibuka bukunya, dicatat supaya bermanfaat, tidak sambilan, karena kalau sambilan nggak akan dapat manfaat selama-lamanya. Nuntut ilmu, luangkan waktu kita untuk belajar, luangkan waktu kita untuk nuntut ilmu, karena nuntut ilmu ini jalan menuju surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan al jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kita masih membahas poin yang ke-8 tentang syirik dan macam-macamnya. Kita akan membahas tentang ancaman bagi orang yang berbuat syirik, tapi sebelum kita membahas ancaman bagi orang yang berbuat syirik, saya akan jelaskan tentang awal terjadinya syirik di muka bumi ini. Awal terjadinya syirik di muka bumi ini itu di zamannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi dari zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai ke zaman Nabi Nuh, kurang lebih 10 qurun, 10 abad, yang mereka semua mentauhidkan Allah. Kemudian setelah 10 abad itu mulai terjadi kesyirikan di kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Nuh. Kita bisa lihat dalam surah Nuh
Yang bawa mushaf dilihat di ayat 23 dan seterusnya. Allah menyebutkan dalam surah Nuh tentang awal terjadinya kesyirikan. Allah berfirman di ayat 21 sampai ayat 23 atau sampai ayat 24. Qala Nuh rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubbara wa qalu la tadharunna aliyatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira wa la tazid adh-dhalimina illa dhalala. Nuh berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya mereka telah durhaka kepadaku dan mereka mengikuti orang yang tidak menambah harta dan anak mereka kecuali kerugian, dan mereka mengadakan makar yang besar, dan mereka berkata, jangan kau tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr, dan sungguh mereka telah menyesatkan banyak manusia dan tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim kecuali kesesatan. Kemudian akibat perbuatan mereka, Allah binasakan mereka dan Allah masukkan mereka ke dalam neraka dengan sebab kesyirikan mereka. Tentang ayat ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas tentang firman ini, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulillahi ta'ala wa qalu la tadharunna aliyatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Qala hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh falamma halaku أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. Dan dalam kitab sahih, maksudnya di Sahih Bukhari, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah, wa qalu la tadharunna aliyatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kalian. Itu jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ini lima ini, Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr, lima ini nama-nama orang saleh dari kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Tatkala mereka meninggal, syaitan membisikkan kepada kaum mereka agar mereka mendirikan patung-patung pada tempat yang pernah diadakan pertemuan di sana oleh mereka, dan menamai patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Orang-orang itu pun lantas melaksanakan bisikan syaitan tersebut, tetapi patung-patung mereka itu ketika itu belum disembah, hingga orang-orang yang mendirikan patung itu meninggal dan ilmu agama dilupakan, barulah patung-patung tadi disembah. Athar ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kemudian dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan min Masaidi Syaitan. Kata Ibnu Qayyim, banyak kalangan salaf yang mengatakan setelah orang-orang saleh meninggal, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, qala ghairu wahid minas salaf
lamma matu akafu ala quburihim thumma sawwaru tamathilahum thumma tala alaihimul amadu fa'abaduhum. Kata Ibnu Qayyim, banyak kalangan salaf yang mengatakan setelah mereka itu, yakni orang-orang saleh meninggal, orang-orang lantas sering mendatangi kuburan mereka, lalu membuat patung-patung mereka. Kemudian setelah masa demi masa berlalu, sejak masa itu akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Ini dalam kitab Ighatsatul Lahfan di juz yang pertama. Ini penjelasan ini nanti antum bisa lihat dalam syarah kitab Tauhid. Syarah kitab Tauhid di bab 19. Di syarah kitab Tauhid di bab 19. Antum perhatikan di sini. Penjelasan Ibnu Abbas dan Ibnu Qayyim ini menjelaskan ada dua di sini. Arti awal terjadinya kesyirikan itu terjadinya pada kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mendakwakan tauhid ini berapa tahun? 950 tahun. Allah sebutkan, kita lihat dulu penjelasan tentang bagaimana dakwahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ini bukan main-main perjalanan yang panjang. Ya. Tetap aja masih ada orang berbuat syirik meskipun sudah berdakwah siang dan malam. Kan di surah Nuh disebutkan di sini bahwa Nabi Nuh itu mendakwakan bukan hanya sekali-kali, siang dan malam. Allah sebutkan di surah Nuh di ayat 5, qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku mendakwakan kaumku siang dan malam, tapi tidak menambah mereka dari dakwahku ini, kecuali mereka lari dari dakwah ini. Lari. Ini siang dan malam. Berapa tahun siang dan malamnya? Itu 950 tahun. Allah sebutkan di dalam surah Al-Ankabut di ayat 14. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama fa'akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Dan sungguh kami telah utus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya, dan beliau tinggal mendakwakan kaumnya itu 1000 tahun kurang 50, artinya 950 tahun. Kemudian Allah menyiksa mereka yang kufur ini dengan banjir yang besar dalam keadaan mereka berbuat kezoliman. Dan Nabi Nuh alaihissalam sudah mengingatkan kepada kaumnya siang dan malam. Dakwahnya Nabi Nuh bisa lihat di beberapa surah dari Al-Quran. Antum bisa lihat di surah Al-A'raf. Allah menyebutkan tentang Nabi Nuh alaihissalam di ayat 59. Di ayat 59 dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 59. Allah berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Sungguh kami telah utus Nuh kepada kaumnya. Nuh alaihi salatu berkata, wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah saja, tidak ada Tuhan yang lain kecuali hanya Allah. Sesungguhnya aku takut kepada kalian adab hari yang besar. Jadi setelah diingatkan untuk mentauhidkan Allah, kemudian Nabi Nuh alaihissalam mengancam mereka dengan azab neraka, azab yang besar. Artinya setiap nabi seperti itu. Di samping memberikan kabar gembira bagi yang bertauhid, Nabi juga mengancam kalau mereka tetap berbuat kesyirikan, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Kita kembali kepada riwayat Ibnu Abbas dan penjelasan Ibnu Qayyim. Artinya Nabi Nuh alaihissalam mendakwakan kaumnya ini siang dan malam, dan kaumnya tetap berbuat syirik. Mereka mengikuti nenek-nenek moyang mereka, dan mereka menyembah Suwa', Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Kalau kita lihat riwayat Ibnu Abbas ini atau athar Ibnu Abbas ini, dan athar ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari,
bahwa awal terjadinya kesyirikan yaitu mereka awalnya beribadah di sisi kubur. Awalnya mereka beribadah di sisi kubur. Beribadah, berdoa kepada Allah. Tidak menyembah kubur, tidak. Beribadah di sisi kubur kepada Allah beribadahnya. Ya mereka sholat di situ, mereka doa di situ, mereka segala macam di situ sudah. Kemudian setelah itu mereka berpikir, alangkah baiknya kalau kita untuk mengenang mereka kita buat patung, buat gambar mereka, buat lukisan mereka. Jadi awalnya ibadah, kemudian setelah itu yang kedua mereka buat lukisan dan patung, buat gambar-gambar untuk mengenang jasanya mereka supaya kita ingat. Tidak disembah. Ketika mereka beribadah di situ kepada Allah di sisi kubur, yang pertama, yang kedua mereka buat patung, buat gambar, buat lukisan, tidak disembah awalnya. Jadi yang pertama itu ibadah, yang kedua membuat patung, lukisan, gambar. Kemudian yang membangun ini setelah berlalunya waktu mungkin 50 tahun, mungkin 100 tahun, meninggal yang membangun ini. Setelah meninggal datang generasi berikutnya. Generasi berikutnya lihat, oh ini Tuhan-Tuhan kita. Makanya mereka saling berwasiat di sini, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. La tadhurunna ahliyatakum wa la tadhurunna wadda wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jadi waktu yang membangunnya itu tujuannya untuk mengenang jasa orang-orang soleh. Tujuan awalnya untuk apa? Untuk mengenang jasanya orang-orang soleh. Karena mereka orang baik, mereka orang soleh. Yuk mengenang aja. Tidak disembah. Tidak disembah. Tapi kemudian orang-orang yang membangun ini, yang membuat gambar, yang membuat patung ini, yang membuat lukisan, meninggal dunia. Dan ini yang membangun bukan satu orang, puluhan mungkin ratusan, meninggal mereka. Setelah meninggal ganti generasi. Setelah ganti generasi, generasinya melihat ini patung-patung ini, lukisan-lukisan ini Tuhan-Tuhan kita. Maka mereka berwasiat, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Yang meninggal ini diantaranya juga orang-orang soleh. Yang meninggal ini orang-orang berilmu. Maka disebutkan di sini kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, wa nusiyal ilmu fa'ubidat. Jadi waktu awalnya tidak disembah, hatta idza halaka ulaik wa nusiyal ilmu ubidat. Sehingga ketika mereka sudah meninggal dunia, ganti generasi, dan setiap ganti generasi mesti lebih jelek daripada yang sebelumnya. Disembah. Kemudian setelah disembah, saling berwasiat untuk terus menyembah patung-patung ini. Di sini juga ada faedah bahwa wafatnya para ulama orang soleh itu terjadi kebinasan di muka bumi ini. Kalau sudah wafatnya orang soleh, wafatnya ulama orang alim yang paham tentang Quran dan Sunnah, itu yang akan terjadi kerusakan di muka bumi. Yang diangkat siapa? Yang diangkat orang-orang yang tidak berilmu. Yang diangkat orang-orang tidak berilmu. Seperti disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'asa'a juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu." Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah enggak mencabut ilmu ini sekaligus dari hambanya. Akan tetapi Allah mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama.
Sehingga para ulama ahlu sunnah, ulama-ulama yang mengajarkan Quran wa sunnah fahmi salaf ini meninggal dunia. Diangkatlah ru'asa juhala, pemimpin-pemimpin yang bodoh. Diangkat. Pemimpin yang bodoh diangkat. Kemudian pemimpin ini atau ulama ini yang bodoh-bodoh ini, fasu'ilu, mereka ditanya tentang masalah agama. Fa'aftau bighairi ilmin, mereka berfatwa tanpa ilmu. Dalam riwayat Bukhari juga disebutkan fa'aftau bi ra'yihim, mereka memberikan fatwa dengan ra'yunya. Fadhallu wa adhallu, mereka sesat dan menyesatkan manusia. Hadis ini sahih dari Bukhari. Artinya setelah wafatnya para ulama ahlu sunnah, yang terjadi diangkatnya orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Kemudian mereka ditanya masalah agama, mereka berfatwa. Fatwanya disebutkan dalam riwayat Bukhari, fa'aftau bi ra'yihim, mereka berfatwa dengan ra'yunya, bukan dengan dalil, bukan dengan Quran dan Sunnah, dengan ra'yu. Fadhallu wa adhallu, mereka sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, inna akhwafa ma akhafu alaikum a'immatal mudhillin. Al-a'immatal mudhillin. Sesungguhnya yang paling aku sekalian, imam-imam yang menyesatkan. Pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, dai-dai yang menyesatkan. Itu yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Dan terjadinya kesyirikan tidak pernah lepas dari andilnya ulama-ulama su untuk mengajak manusia kepada kesyirikan. Terjadinya kesyirikan di muka bumi nggak pernah lepas dari apa? Dari pengaruhnya ulama-ulama su yang mengajak kepada kesyirikan. Di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwa setelah orang-orang soleh meninggal, lantas mereka sering mendatangi kuburan. Mereka ibadah di kuburan. Setelah ibadah, kemudian mereka membuat patung. Kemudian setelah itu, setelah mereka meninggal, patung-patung itu disembah. Ini awal terjadinya kesyirikan. Kemudian didakwakan terus oleh para nabi alaihi wasallam. Kan setelah terjadi kesyirikan ini, Nabi Nuh terus mengingatkan mereka, dan Nabi Nuh mendakwakan dakwah tauhid. Nabi Nuh alaihissalam sudah mendakwakan dakwah tauhid, tetap dicela, dihina. Bahkan dikatakan oleh mereka itu Nabi Nuh sesat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dikatakan gila. Jadi ketika orang mendakwakan dakwah tauhid, dikatakan oleh orang-orang banyak ini dakwah yang sesat. Antum lihat di surah Al-A'raf yang tadi kita baca itu, di ayat 60-nya, kalau tadi ayat 59, di ayat 60-nya Allah menyebutkan tentang dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Kan di ayat 59-nya Allah menyebutkan, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Sungguh kami telah utus Nuh kepada kaumnya. Kemudian Nuh berkata, wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Enggak ada Tuhan yang lain selain Allah. Sesungguhnya aku takut sekalian adab di hari yang besar. Qala al-mala', berkata para pembesar kaum itu, para tokoh-tokoh kaum. Al-mala' itu para pembesar yang dekat dengan penguasa, tokoh-tokohnya itu mala' atau orang-orang kayanya. Min qaumihi, dari kaumnya, inna lanaraka fi dhalalin mubin, sesungguhnya aku melihat engkau Nuh berada dalam kesesatan yang nyata. Ketika dibilang sesat, Nuh membantah. Qala ya qaumi laisa bi dhalalatun walakin rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Nuh menjawab alaihi salatu wassalam, wahai kaumku, aku tidak sesat. Jadi ketika dibilang dakwahnya ini sesat, dijawab dakwahnya enggak sesat. Tuh perhatikan tuh.
Sama seperti ketika Nabi Muhammad dibilang sesat, Nabi Muhammad membantah. Tapi ketika dibilang gila, enggak dibantah. Kenapa? Enggak ada manfaatnya, karena itu hanya sekedar celaan, ejekan, enggak ada manfaatnya untuk dibantah. Tuduhan-tuduhan itu sama seperti Nabi Musa dituduh gila, dibiarkan aja. Ketika dituduh sama Firaun. Yang penting dijawab dakwahnya, ini yang penting dakwah yang jawab. Pribadinya tidak dijawab, tapi dakwahnya. Dikatakan di sini, aku enggak sesat. Dakwah yang aku bawa ini enggak sesat. Karena mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dan aku Rasul yang diutus oleh Allah, Rabbul Alamin. Sedangkan mereka mengakui bahwa yang menciptakan, memberikan rezeki itu Allah. Semua kaum musyrikin dari zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, semuanya mengakui bahwa yang menciptakan Allah, yang memberikan rezeki Allah, yang mengatur alam semesta Allah, pemilik langit dan bumi Allah. Cuma mereka beribadah kepada selain Allah. Tapi tentang rububiyah mereka mengakui. Di sini Nabi Nuh mengatakan, walakin rasulun min rabbil alamin. Sungguhnya aku adalah rasul, utusan Rabbul Alamin. Mereka mengakui Allah yang menciptakan. Uballighukum risalati rabbi. Aku menyampaikan risalah dari Rabbku. Wa ansahu lakum. Aku nasihati kalian. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku mengetahui dari Allah apa yang kalian tidak ketahui. Nabi Nuh menyampaikan dakwah ini agar umat ini mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu di zaman Nabi Nuh. Kemudian setelah Nabi Nuh mendakwakan, mereka tidak mau. Akhirnya Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat perahu yang besar. Dan itu pun ketika membuat perahu, itu di padang pasir dibuat. Diketawakan. Bagaimana engkau buat perahu yang besar ini di padang pasir? Diejek, dibilang gila segala macam. Nabi Nuh teruskan aja. Sampai kemudian Allah menurunkan air dari langit dan dari bumi. Sambil tenggelamkan mereka semua yang berbuat syirik. Yang ikut kepada Nabi Nuh sedikit. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, kata Allah. Tidak beriman kepada Nuh kecuali sedikit. Sedikit aja yang di perahu itu. Sudah kemudian terus berjalan lagi setelah Nabi Nuh dengan orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh, diselamatkan oleh Allah, semua ditenggelamkan bumi ini, orang-orang yang syirik ini. Kemudian didakwakan tauhid ini terus seperti itu. Dan dari zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, terus orang berada dalam tauhid. Tapi tetap aja setan terus berbuat kerusakan, membisikkan kaum ini terus berbuat syirik. Makanya setiap nabi tetap ada orang berbuat syirik. Tetap ada yang berbuat syirik. Nah, dari zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam, ini sudah dakwakan dakwah tauhid. Makanya di Mekah itu orang mengikuti dakwahnya Nabi Ibrahim. Meskipun sudah jauh masanya, ribuan tahun, tapi tetap masih ada atharnya. Nah, yang pertama kali membuat kerusakan di tanah Arab itu, membuat patung-patung lagi, yaitu Amr bin Luhai. Amr bin Luhai. Sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, namanya Amr bin Luhai Al-Khuzai. Dan Nabi menyebutkan SAW bahwa aku melihat Amr bin Luhai yang pertama kali membuat kerusakan ini dengan membuat patung-patung yang disembah. Aku melihat dia ususnya itu keluar di dalam neraka. Amr bin Luhai, seperti diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ra'aitu Amr bin Amir bin Luhai Al-Khuzai yajuru qusbahu fin nar. Aku melihat Amr bin Amir Al-Khuzai itu menyeret ususnya dalam neraka. Karena dia yang pertama kali membuat kesyirikan setelah zamannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Amr bin Luhai Al-Khuzai. Ini dia yang pertama kali, ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim, membuat patung-patung yang disembah sehingga ditaruh di Ka'bah.
patung-patung ini. Ini Amr bin Nuhai al-Khuzai. Ini awal terjadinya kesyirikan. Dari awalnya Nabi Nuh, kemudian setelah itu Nabi Nuh mendakwakan, setan terus membisiki setiap kaum untuk melakukan lagi kesyirikan. Makanya kalau kita lihat para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, ketika mereka mendakwakan dakwah tauhid dan melarang dari perbuatan syirik, mereka mengatakan kami mendapati nenek moyang kami menyembah patung-patung ini. Ini sudah menjadi apa? Kata mereka, kebudayaan, tradisi kebudayaan menyembah patung ini. Ini kesyirikan. Dan tetap harus didakwakan. Gak boleh kita biarkan terus. Dan kalau kita lihat sekarang ini, penyembahan manusia kepada kubur, ada apa tidak? Banyak. Ini warisannya dari umat-umat terdahulu. Penyembahan kepada kubur. Orang datang berbondong-bondong ke kubur-kubur wali, ke kubur-kubur habib, ke kubur-kubur syekh. Mereka minta di sana. Awalnya apa? Ibadah. Nggak minta doa kepada Allah supaya dikabulkan doanya karena dekat kuburannya orang soleh. Tapi lama-kelamaan setan membisikkan mereka gimana? Menyembah kubur itu. Minta kepada mereka. Awalnya kepada Allah, lama-kelamaan meminta kepada penghuni kubur. Dan itu yang terjadi sekarang ini. Mereka i'tikaf di sana, nangis, minta supaya dimudahkan semua urusannya, dihilangkan penyakitnya, dimudahkan jodohnya, kemudian agar dilariskan dagangannya, dinaikkan jabatannya atau segala macam. Itu terjadi. Dan ini yang melakukan ini jutaan. Ini kesyirikan. Makanya dakwah tauhid gak pernah berhenti. Harus terus dakwah ini. Karena ingin menyelamatkan manusia dari kesyirikan. Karena ini dosa besar yang paling besar. Kezoliman yang paling zolim syirik ini. Kemungkaran yang paling mungkar. Dan ancamannya neraka. Makanya kita lihat sekarang ancaman bagi orang-orang yang berbuat syirik. Ini bukan masalah kecil, masalah besar. Antum lihat di halaman 173. Di Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ancaman bagi orang yang berbuat syirik. Allah SWT tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepada Allah jika ia mati dalam kemusyrikannya dan tidak bertaubat kepada Allah. Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya jika ia mati dalam kemusyrikannya dan tidak bertaubat kepada Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik dengan sesuatu kepadanya, dan Allah mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Seperti yang sudah kita bacakan hadisnya pada pekan yang lalu di halaman 171. Bahwa syirik itu dosa besar yang paling besar, akbarul kabair. Kemudian di ayat 116-nya Allah menyebutkan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki, dan barang siapa berbuat syirik maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Jadi Allah menyebutkan orang yang berbuat syirik itu sesat. Orang yang berbuat syirik itu pertama tidak diampuni dosanya. Yang kedua disebutkan bahwa dosa syirik dosa yang sangat besar. Yang ketiga, orang yang berbuat syirik dia sesat. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan tidak ada di muka bumi orang yang paling sesat melainkan orang yang berbuat syirik kepada Allah. Enggak ada yang paling sesat melainkan orang yang berbuat syirik kepada Allah. Jadi ini dosa besar yang paling besar. Dan ini harus didakwakan kepada umat ini agar mereka faham, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Tentang orang yang berbuat syirik itu dikatakan dia sesat, antum bisa lihat dalam surah Al-Ahqaf. Tadi di surah An-Nisa ayat 116 sudah jelas itu, sesat. Kemudian Allah sebutkan lagi dalam surah Al-Ahqaf
surah 46 ayat 5 dan 6. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waman adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Waman adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wahum an du'aihim ghafilun. Tidak ada orang yang paling sesat di muka bumi ini. Tidak ada orang yang paling sesat di muka bumi ini melainkan orang yang berdoa meminta kepada selain Allah yang tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Sedangkan mereka lalai dari orang-orang yang berdoa kepada mereka. Maksudnya orang yang paling sesat orang yang berdoa kepada Allah. Apakah yang dia berdoa itu kubur, batu, pohon atau yang lainnya? Mereka tidak mendengar orang yang berdoa kepada mereka. Mereka lalai. Wa idza husyiran nasu, apabila manusia dikumpulkan nanti pada kiamat, kanu lahum a'daan. Mereka akan jadi musuh. Artinya orang yang disembah ini akan jadi musuh kepada yang menyembahnya. Wa kanu bi'ibadatin kafirin, dan mereka mengingkari ibadah mereka. Sebab yang disembah itu bukan hanya patung-patung, ada juga yang disembah orang-orang soleh atau imam-imam yang disembah. Sedangkan para imam orang soleh nggak pernah menyuruh mereka untuk menyembah mereka. Mereka nggak redho disembah. Bahkan juga Nabi disembah. Nanti di hari kiamat mereka mengingkari semuanya. Dan itu kehinaan bagi orang yang menyembah, yang dimasukkan Allah ke dalam neraka dengan sebab itu. Jadi mereka mengingkari orang yang disembah itu. Kemudian yang kedua, orang yang berbuat syirik kepada Allah diharamkan sorga. Diharamkan sorga. Allah berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh Allah mengharamkan sorga baginya dan tempatnya neraka, dan tidak ada penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Jadi sudah dijelaskan bahwa orang yang berbuat syirik haram baginya sorga. Orang yang berbuat syirik itu ketika dia berbuat syirik dia masuk neraka. Makanya disebutkan orang yang bertemu dengan Allah dalam keadaan berbuat syirik masuk neraka. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menyembah sekutu selain Allah, maka dia pasti masuk neraka. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kemudian dari riwayat Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, man laqiya Allahu la yusyriku bihi syai'a dakhala al-jannah wa man laqiya yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang bertemu dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia masuk surga. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu, dakhalan nar, maka dia pasti masuk neraka. Ini hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Jabir. Jadi orang yang berbuat syirik itu jaminannya adalah neraka. Haram bagi dia sorga, haram. Yang mengharamkan siapa? Allah. Yang memiliki sorga dan neraka Allah. Allah yang mengharamkan masuk sorga. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang berbuat syirik kepada Allah itu diharamkan baginya sorga, tempat tinggalnya neraka, dan orang-orang yang zalim itu enggak ada penolongnya. Kemudian yang ketiga, ancaman yang ketiga, orang yang berbuat syirik itu dihapuskan seluruh amalnya. Semua amal kebaikannya akan dihapuskan. Jadi ketika Allah menjelaskan tentang kisahnya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam di surah Al-An'am, kemudian di akhir ayat itu setelah Allah menceritakan para nabi dan rasul, Allah berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Sekiranya mereka, maksudnya mereka ini para nabi,
sekiranya mereka, maksudnya para nabi, para rasul, menyekutukan Allah, maka pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Jadi para nabi, para rasul, kalau mereka berbuat syirik, ya hapus amal mereka. Dan antum bisa lihat tuh, itu surah Al-An'am ayat 88. Di ayat sebelumnya 87, 86 terus sebelumnya itu menjelaskan tentang para nabi, Allah sebutkan. Nah, kalau para nabi, para rasul, kalau mereka berbuat syirik, maka dihapuskan seluruh amalnya. Hatta kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman, antum lihat ayatnya ini di bawahnya, surah Az-Zumar ayat 65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kita lihat di sini surah Az-Zumar surah 39 ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, dan sungguh kami telah wahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, la in asyrakta, seandainya engkau Muhammad berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluka, maka akan hapus amal-amalmu, wa la takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau termasuk orang-orang yang rugi. Arti Nabi Muhammad SAW kalau berbuat syirik, hapus amalnya, hapus. Bahkan dikategorikan termasuk orang yang zalim. Antum lihat dalam surah Yunus, Allah menyebutkan dalam surah Yunus surah 10 ayat 106. Allah menyebutkan tentang Nabi Muhammad SAW, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Surah Yunus ayat 106. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Kata Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, jangan kamu berdoa, jangan kamu beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa membahayakan kamu. Kalau engkau lakukan juga Muhammad, maka sungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Minadh dhalimin ay minal musyrikin, termasuk orang-orang musyrik. Jadi Allah sudah ingatkan Nabi Muhammad SAW demikian, ya apalagi kita. Jangan sampai kita jatuh perbuatan syirik. Kalau jatuh perbuatan syirik, hapus seluruh amalnya. Pahala amal sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, sedekahnya, dan seluruh amal yang lain. Kalau dia berbuat syirik, hapus seluruh amalnya. Seluruh amalnya hapus. Dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, tempatnya di neraka. Jadi masalah besar ini, masalah syirik bukan masalah kecil. Yang kita wajib ingatkan kaum muslimin agar jangan sampai mereka jatuh dalam perbuatan syirik. Kalau sampai mereka menyembah kubur, menyembah patung, menyembah pohon, menyembah batu, atau yang lainnya, menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, ini syirik, syirkun akbar, syirik yang besar. Hapus amal-amalnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, hapus semuanya. Jadi orang yang mati dalam keadaan musyrik, maka seluruh amal kebaikan yang pernah dilakukannya akan dihapus oleh Allah. Salat, puasa, sedekah, silaturahim, menolong fakir miskin dan yang lainnya itu akan dihapuskan. Yang keempat, orang musyrik itu halal darah dan hartanya. Maka Nabi Muhammad SAW memerangi mereka, memerangi kaum musyrikin. Faqtul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka dan awasilah di tempat pengintaian. Dalam surah At-Taubah ayat 5. Rasulullah SAW juga bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak disembah melainkan hanya Allah, dan bahwasanya Muhammad utusan Allah, menegakkan salat, membayar zakat. Jika mereka melakukan yang demikian,
maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka ada pada Allah SWT. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Dan ini yang melakukan adalah ulil amri. Jadi Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian setelah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka wajib untuk menegakkan salat yang 5 waktu. Kemudian wajib juga mereka membayar zakat bagi yang sudah mencapai nisab dan haul. Kalau mereka sudah lakukan demikian, maka terjaga darah dan hartanya, dan hisabnya atas Allah, kecuali dengan hak Islam. Arti kalau dengan hak Islam maksudnya hak Islam ini hak yang wajib ditunaikan, seperti zakat umpamanya wajib ditunaikan. Mereka nggak mengeluarkan zakat, boleh diperangi. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu mengambil dalil dengan hadis ini. Ketika ada orang-orang yang tidak mau membayar zakat, kata Abu Bakar akan perangi karena ini hak Islam. Ketika dia sebagai orang Islam wajib dia membayar zakat. Ketika nggak bayar zakat aku akan perangi. Diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an orang-orang yang tidak membayar zakat. Adapun hisabnya diserahkan kepada Allah. Dan ini dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi mendakwakan dulu, bukan langsung memerangi. Nabi mendakwakan semuanya kaum musyrikin agar mereka masuk dalam agama Islam. Nabi dakwakan agar mereka masuk dalam agama Islam. Ketika mereka tidak mau untuk masuk dalam agama Islam, ditawarkan agar mereka membayar jizyah, pajak. Ketika mereka nggak mau membayar pajak, diperangi. Dan ini terus, makanya puluhan kali Nabi berperang. Dan ini jihad termasuk dari puncaknya agama Islam. Tapi ini jelas Nabi sebagai pemimpin, sebagai ulil amri alaihi salatu wassalam, ulil amri Nabi. Jadi perang itu dalam Islam harus dengan ulil amri, nggak bisa orang perang dengan sendirian, nggak boleh, harus dengan ulil amri. Dan itu semua kitab-kitab akidah Ahlussunnah menjelaskan. Jadi perang itu bersama ulil amri dan memerangi kaum musyrikin agar mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi ini didakwakan dulu, dakwah. Ketika mereka nggak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat baru diperangi. Dan ini melihat kepada maslahat dan mafsadah, dan juga harus ada kebijaksanaan dari ulil amri. Dan syirik merupakan dosa besar yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, dan kemungkaran yang paling mungkar. Ini syirik ini. Kalau timbul pertanyaan, kenapa masih ada orang-orang yang berbuat syirik? Kalau masih ada orang berbuat syirik, antum perhatikan, ya karena mereka tidak memahami ayat-ayat Allah, tidak tadabbur kepada ayat Allah. Yang kedua karena kebodohan, kejahilan. Yang ketiga karena mereka mengikuti nenek moyang. Ini kesyirikan. Jadi ketika mereka ini tidak mentadabburi ayat Al-Quran, ya terjadi kesyirikan. Seperti tadi saya sebutkan tentang surah Nuh. Itu dibaca oleh semua orang dan hafal mereka. Hatta di pondok-pondok, kiai-kiainya juga hafal itu, surah Nuh. Tapi tidak paham tentang isi dari surah Nuh itu. Bahwa awal terjadinya kesyirikan karena membuat apa? Beribadah di sisi kubur. Kemudian setelah itu membuat patung, lukisan. Dan ini yang sekarang ini orang mengatakan ibadah di kubur-kubur, yang mereka melakukan apa? Mengatakan bahwa itu tawassul. Artinya menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara. Yang kita lihat bukan namanya, tapi hakikatnya. Hakikat apa yang dilakukan oleh mereka. Karena sama aja orang-orang musyrikin juga sama menjadikan patung-patung dan kubur-kubur sebagai apa? Perantara kaum musyrikin. Mereka juga mengatakan bahwa mereka itu pemberi syafaat. Jadi nggak ada beda perkataan dari sebagian umat Islam bahwa ini tawasul perantara. Dalam Islam nggak ada perantara dengan orang yang sudah mati, nggak ada. Orang yang sudah mati nggak bisa jadi perantara kepada Allah. Dan Allah menyuruh kita untuk beribadah langsung kepada Allah.
untuk berdoa langsung kepada Allah tanpa perantara. Makanya lafaz-lafaz ayatnya langsung, ud'uni astajib lakum, berdoalah langsung kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian, langsung tanpa perantara. Jadi kaum musyrikin yang mereka pertama kali melakukan berdoa atau ibadah yang menyampaikan kepada Allah dengan perantara, kaum musyrikin pertama kali. Allah sebutkan di dalam surah Az-Zumar. Kita melihat surah Az-Zumar surah 39. Di awal-awal surah Az-Zumar. Ala lillahi dinul khalis, di ayat 3. Ala lillahi dinul khalis walladzina taqadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkum bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Ketahuilah, agama yang ikhlas, agama yang murni itu milik Allah. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali, selain Allah, mereka jadikan sebagai wali-wali, apakah itu kubur, patung atau yang lainnya sebagai wali. Kata mereka apa? Kata yang menyembah ini, mana abuduhum, kami nggak menyembah mereka, nggak menyembah kubur, patung, pohon, kami nggak sembah, illa melainkan liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kemudian Allah mengatakan innallaha yahkum bainahum fima hum fihi yakhtalifun, sesungguhnya Allah akan menghukumi di antara mereka pada apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar, sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang yang pendusta dan kufur. Jadi yang dipakai alasan oleh orang-orang sekarang bahwa ini sebagai perantara tawasul kepada orang soleh, ini yang pertama kali pakai siapa? Kaum musyrikin. Ininya ayat ini. Kaum musyrikin mereka mengatakan bahwasanya mereka tidak menyembah mereka, tidak berdoa kepada penghuni kubur atau patung, tapi tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Dalam Islam nggak boleh. Maka Nabi melarang yang demikian itu. Maka Nabi melaknat orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya masajid. Dan Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ya, sampai sini dulu kajian kita, karena selanjutnya panjang berkaitan dengan macam-macam syirik besar. Jadi kalau kurang jelas antum mau tanya silakan. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas pelajaran dan materi yang bermanfaat yang telah Ustaz sampaikan untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan serta taufik untuk memudahkan kita memahami dan juga mengamalkan ilmu ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kepada pemirsa dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, silahkan Anda sampaikan pertanyaan melalui pesan singkat dan telepon. Pesan singkat di 0819896543 atau telepon di 0218236543. Silahkan untuk telepon yang pertama, sebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana? Dari Villana di Situbondo, Jawa Timur. Silahkan. Ini Ustaz, kebanyakan kaum muslimin sekarang itu mendatangi ulang tahun, terus menyediakan bid'ah. Itu kan tidak ada contoh dari Rasulullah, apalagi ulang tahun itu kan menyerupai orang Nasrani gitu Ustaz. Bagaimana dengan amalan haji, umroh, sholat, zakat, terus infak, itu bagaimana amalan-amalan mereka Ustaz? Apakah itu semuanya terhapus Ustaz? Apakah termasuk orang-orang yang dikerjakan non-muslim itu Ustaz? Apa tuh? Dimasukkan ke neraka itu bersama orang non-muslim Ustaz. Ya. Mohon penjelasan Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil Ustaz.
Salam. Jadi berkaitan dengan amal-amal bid'ah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, berbeda dengan syirik. Gitu. Kalau syirik nasnya jelas menghapuskan amal. Lain asyrakta la yahbatan amaluka wa la takunna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik akan hapus amal-amalmu dan kau termasuk orang yang merugi. Tapi amal-amal bid'ah atau tasyabbuh menyerupai orang-orang kafir seperti tadi pertanyaannya menyebutkan ulang tahun bukan dari Islam, tasyabbuh dengan kufar, itu enggak hapus amalnya, tetap perbuatan dosa karena melanggar syariat. Perbuatan bid'ah juga melanggar syariat, tapi orangnya tidak hapus perbuatan amal-amal yang lainnya, sholat, puasa, zakat yang tidak. Yang di sini yang jadi masalah perbuatan syirik yang menghapuskan amal, syirik besar. Kalau syirik kecil, nanti kita akan bahas pada pekan depan insyaallah tentang syirik besar dan syirik kecil. Kalau syirik kecil, ya amal itu aja yang hapus. Umpamanya dia sholatnya riya, dia ingin dilihat oleh orang banyak sholatnya itu, ya hapus sama sholat itu aja. Atau dia sedekahnya riya, ingin dilihat oleh orang, ingin dipuji oleh orang, ya sedekah itu hapus. Tapi sholatnya dan yang lainnya nggak hapus, amal itu aja yang hapus. Jadi ada beda tuh antara syirik besar dengan syirik kecil. Begitu juga tentang perbuatan tadi, tasyabbuh dengan orang-orang kafir dan juga berbuat bid'ah, itu tidak hapus amalnya. Tapi perbuatan yang dilakukan itu kalau di perbuatan bid'ah tertolak amalnya itu. Artinya amal perbuatan bid'ahnya, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Atau dalam riwayat Bukhari Muslim, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa radd. Barang siapa mengadakan satu yang baru dalam agama kami yang enggak ada contoh dari kami, tertolak. Nah, dalam riwayat Muslim disebutkan man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa melakukan satu amal yang enggak ada contoh dari kami, tertolak. Artinya amal itu tertolak, bukan seluruh amal. Amal itu aja yang dia lakukan perbuatan bid'ah. Wallahu a'lam. Yang lain. Iya, Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk dari saudara kita Samsudin di Banten yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kita menyikapi perbuatan kaum muslimin yang pada saat ini juga cukup marak berkaitan dengan menghidupkan adat istiadat, hiasan-hiasan berupa patung dengan alasan ini merupakan hal-hal yang berkaitan dengan religi dan kebudayaan. Terima kasih Ustadz, mohon penjelasannya, silahkan. Iya. Artinya gambar-gambar, lukisan-lukisan itu nanti akan membawa manusia kepada kesyirikan. Makanya Nabi larang sallallahu alaihi wasallam. Lukisan-lukisan itu, gambar-gambar, patung-patung dilarang Rasulullah SAW. Karena akan membawa kepada kesyirikan. Kan awal terjadinya kesyirikan di zamannya Nabi Nuh tadi sudah saya jelaskan. Awalnya mereka beribadah di kubur, kemudian setelah itu mereka buat patung, buat lukisan, buat gambar, yang akhirnya disembah. Jadi nggak bisa kita beralasan bahwa itu kebudayaan atau tradisi. Kita melihat dari pandangan syariat, bahwa syariat melarang, kita harus jauhkan. Apa aja bentuknya, apakah tradisi atau kebudayaan. Kalau syariat itu melarang, maka kita jauhkan. Yang kita berpegang kepada syariat, karena kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah hanya kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Yang kedua, bahwa kita sebagai orang Islam yang kita ikuti Nabi Muhammad SAW. Syariatnya Nabi Muhammad SAW yang kita ikuti. Apa yang beliau perintahkan kita wajib untuk melaksanakannya, yang beliau larang kita jauhkan. Makanya ketika kita melanggar itu akan berbahaya, azabnya pedih. Allah menyebutkan yang pertama dalam surah An-Nur di ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintahnya Nabi akan ditimpa fitnah atau azab yang pedih. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu
wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Allah menyebutkan apa yang datang kepada kamu dari Rasul kamu ambil, yang dilarang kamu tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah karena Allah sangat keras siksanya. Jadi enggak main-main. Jadi jangan kemudian lukisan-lukisan, gambar-gambar itu dianggap satu hal yang biasa. Bahwa orang sengaja pajang orang-orang soleh di rumahnya, yang lama-kelamaan dia sembah. Bergantung hatinya kepada orang soleh itu. Bahkan ada di dalam tarekat sufia ini. Itu ketika dia sholat menghadap kepada gambar syekhnya. Dalam tarekat sufia, itu syekhnya itu ada di depannya dia. Ini sama juga sholat menghadap kubur, nggak boleh. Ini menghadap gambar nggak boleh. Nabi aja ketika mau sholat, Nabi singkirkan itu kalau ada gambar-gambar makhluk hidup, nggak boleh. Gambar-gambar biasa Nabi singkirkan, apalagi yang makhluk hidup dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi berpesan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an di dalam Sahih Muslim. Nabi berpesan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kemudian Ali juga berpesan kepada Abu Hayyaj Al-Asadi. Kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, ya la tada' timthalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Nabi berpesan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kata Nabi SAW, la tada' timthalan, jangan kamu tinggalkan patung, dalam riwayat yang lain suratan, gambar-gambar, illa tamastahu, melainkan engkau hapuskan, engkau hancurkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu, dan tidak engkau tinggalkan kubur yang tinggi yang dibangun, melainkan engkau ratakan. Dan itu dilaksanakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ketika Ali menjadi Khalifatul Rasyid yang keempat. Beliau hancurkan tuh kubur-kubur yang ditinggikan dan patung-patung. Ketika Nabi SAW patung Mekah, Nabi hancurkan semua patung-patung yang tergantung di Ka'bah. Kurang lebih ada 360 patung. Nabi hancurkan. Sampai Nabi membacakan ayat idza ja'al haq wa zahaqal batil. Apabila datang kebenaran, hancur kebatilan. Satu persatu dihancurkan Nabi. Kemudian yang besar-besar juga Dzul Khulasa, La Ta'uzza, Nabi mengirimkan orang untuk menghancurkan. Yang di Yaman dihancurkan, yang di mana lagi dihancurkan. Itu ulil amri yang melakukannya. Nabi utus, harus dihancurkan dalam satu hari. Jadi Nabi tidak merasa tenang selama masih ada patung-patung yang disembah oleh manusia. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, kaum muslimin merasa senang dan tenang. Masih ada patung-patung yang disembah, kuburan disembah. Mestinya orang beriman takut Allah turunkan azab kepada manusia ini. Karena banyaknya perbuatan syirik yang dilakukan oleh manusia. Jadi nggak bisa kita katakan itu tradisi atau kebudayaan. Selama itu syirik, kita harus jauhkan sebagai orang Islam. Jangan kita ikut-ikutan. Karena orang-orang dulu juga demikian. Tradisi yang kami lakukan mengikuti nenek moyang, nggak boleh dalam Islam. Selama itu kesyirikan, wajib kita jauhkan sejauh-jauhnya. Wallahu a'lam. Yang lain. Ustaz, jazakumullahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami akan bacakan kembali dari Abdullah di Cibitung, Bekasi yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya bagaimana cara memberikan pemahaman kepada keluarga terdekat kita, khususnya orang tua kita, tentang hal-hal yang mereka percayai mengenai nenek moyangnya, dan bagaimana cara yang tepat untuk mengajarkan tauhid, menjauhkan syirik kepada keduanya, karena seringkali berakhir dengan percekcokan dan kekurang nyamanan atau keharmonisan dalam keluarga kita. Silakan Ustaz. Iya. Ini masalah ini dialami oleh banyak orang. Kita coba berusaha bagaimana bisa nggak kita ajak orang tua kita atau keluarga kita untuk ngaji, nuntut ilmu. Itu dulu usahakan. Di samping kita berdoa kepada Allah siang dan malam agar Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada orang tua kita, saudara kita, sanak famili kita. Coba kita ajak ngaji. Kita berikan buku-buku yang bermanfaat. Atau juga kalau antum bisa juga mendengarkan radio Roja ini supaya mereka dengar kajian-kajian seperti ini. Dan ini usaha yang
besar, artinya usaha yang baik. Dan kadang perjuangan ini kadang-kadang juga ditolak oleh orang tua atau saudara. Tapi terus, namanya dakwah seperti itu. Yang paling berat itu dakwah itu kepada keluarga. Antum ingat tuh, dakwah yang paling berat kepada keluarga. Karena itu yang dialami oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan Nabi Muhammad SAW ketika mendakwakan pertama kali yang menolak siapa? Keluarganya. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ancamlah keluarga kamu yang terdekat. Diancam, dikumpulkan, didakwakan, dicela Nabi, dicaci maki, difitnah. Tapi Nabi gak putus asa, terus dakwah. Sedih dengan penolakan mereka, sedih, tapi terus. Ya antum harus usaha, di samping doa ya memberikan buku atau juga memperdengarkan kaset atau juga yang lainnya. Mungkin didengarkan dari HP itu ceramah yang manfaat, yang 5 menit. Enggak usah lama-lama, 5 menit menjelaskan. Yang pokok dalam dakwah itu pertama kali menjelaskan tentang tauhid. Apa dulu? Menjelaskan tentang bahwa yang menciptakan di langit, bumi semuanya hanya satu Allah. Yang menciptakan kita juga Allah. Yang memberikan nikmat, rezeki semuanya Allah. Kalau demikian satu-satunya yang kita ibadahnya Allah. Adapun orang datang ke dukun-dukun, kuburan, ini melanggar syariat. Dibawakan riwayatnya, bawakan penjelasannya. Dan ini harus sedikit demi sedikit, nggak semuanya dibawakan, sedikit demi sedikit. Dan juga dengan hikmah, sabar, dan antum juga berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah. Ini sudah dilakukan oleh banyak kaum muslimin. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Karena hidayah di tangan Allah. Jangankan kita, hatta Nabi Muhammad SAW mendakwakan pamannya yang banyak membantu Nabi, siapa? Abu Thalib. Abu Thalib membantu dakwah Nabi ketika Nabi dimusuhi oleh saudara-saudara yang lain, oleh paman-paman yang lain, dan juga musyrikin Mekah. Abu Thalib membantu Nabi SAW. Nabi terus dakwakan Abu Thalib agar masuk Islam. Tapi akhirnya Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Kemudian Allah turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau enggak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Kita ingin dapat hidayah dia, tapi semua berjalan dengan kehendak Allah. Itu pamannya Nabi. Yang Nabi dakwahnya udah paling baik dari semua manusia. Ada yang kemudian mengikuti dakwah Nabi SAW, ada yang tidak. Begitu juga kita kepada keluarga. Kalau kita sudah sampaikan dengan cara yang baik, sudah usaha, dan usaha nggak boleh berhenti, terus menerus, siang dan malam usaha kita. Kalau memang sudah kita usaha dan kita berdoa tetap demikian, ya sudah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap yang namanya orang tua, kita ingin orang tua kita selamat dunia dan akhirat. Makanya terus usaha itu. Wallahu alam. Yang lain. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami akan bacakan dari Abdillah di Bogor yang bertanya, Ustadz, beberapa hari yang lalu Ana melaksanakan sebuah sholat di mana ustadznya memimpin sholat tersebut, kemudian meminta doa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, engkau dekat dengan Allah, turunkan hujan dan seterusnya. Bagaimana kami sebagai makmum dalam sholat tersebut? Apakah kami juga tergolong melakukan perbuatan syirik tersebut? Mohon diberikan nasihat Ustaz, silahkan. Iya. Berdoa kepada selain Allah ini tidak boleh, ini syirkun akbar. Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia. Nggak boleh orang berdoa. Seandainya Nabi Muhammad SAW masih hidup, nggak boleh orang berdoa kepada Nabi. Ya Nabi, mudahkan urusan saya, berikan rezeki dan segala macam. Nggak boleh. Karena yang berhak untuk orang berdoa itu hanya satu, yaitu kepada Allah aja. Makanya Nabi Muhammad SAW diingatkan oleh Allah di dalam surah yang tadi, surah Yunus ayat 106, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Surah Yunus ayat 106.
Jangan kamu berdoa. Jangan kamu minta kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa menolak bahaya. Kalau engkau lakukan juga, engkau termasuk orang syirik. Berbuat syirik. Zalim maksudnya syirik. Artinya Nabi nggak boleh, kita pun nggak boleh minta kepada Nabi. Nggak ada seorang sahabat pun yang minta kepada Nabi, tidak ada. Kalau ketika mereka mengalami kesulitan seperti kemarau yang panjang, mereka mohon kepada Nabi agar Nabi minta kepada Allah. Mereka berdoa, minta hujan. Jadi seperti ini boleh kalau kita jadikan mereka sebagai perantara kepada Allah ketika mereka masih hidup. Setelah wafatnya Nabi, nggak ada lagi orang yang datang ke kuburan Nabi. Maka di zaman Umar terjadi kemarau, Umar minta kepada Abbas ketika istisqa, minta turun hujan agar Abbas berdoa kepada Allah. Kemudian Umar dan para sahabat yang lain berdoa dan tabi'in juga berdoa, kemudian turun hujan. Di zaman Muawiyah juga demikian, nggak datang ke kuburan Nabi. Muawiyah di Syam, Muawiyah mendatangi orang yang soleh, Yazid al-Aswad, agar dia berdoa kepada Allah dalam sholat istisqa. Kemudian turun hujan. Tapi minta kepada Nabi SAW di saat masih hidup, nggak ada. Nabi yang berdoa kepada Allah agar orang ini disembuhkan. Ada orang yang minta kepada Nabi, Nabi minta kepada Allah. Tapi minta kepada Nabi agar dimudahkan urusan, minta kepada Nabi agar turun hujan, ini perbuatan syirkun akbar. Terjadi dalam sholat, ya batal sholatnya. Artinya kita nggak boleh, kita ulangi sholatnya. Ini syirik dalam sholat. Syirik. Dia minta, memohon kepada Nabi Muhammad SAW, ini syirkun akbar. Ya membatalkan sholat itu dan membatalkan seluruh amalnya dia dengan dia minta atau berdoa kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai manusia biasa, tapi beliau diwahyukan oleh Allah. Anda melihat bahwa Nabi Muhammad bisa nggak menolak bahaya? Tidak bisa. Tidak bisa memberikan manfaat. Tadi saya sudah sebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW nggak bisa memberikan manfaat. Manfaat hidayah kepada siapa? Pamannya nggak bisa. Yang memberikan manfaat hanya Allah. Nabi Muhammad SAW nggak bisa menolak bahaya. Ketika terjadi perang Uhud, Nabi Muhammad SAW luka apa tidak? Luka. Kalau Nabi Muhammad SAW itu bisa menolak bahaya, mesti nggak luka dalam perang Uhud. Luka parah. Di kepalanya itu sampai bercucuran darah. Giginya juga beberapa yang tanggal. Ini terjadi dalam perang Uhud. Sampai Fatimah menangis ketika menyeka kepalanya Nabi SAW. Ini terjadi. Bahwa Nabi Muhammad SAW menunjukkan apa? Bahwa Nabi Muhammad SAW tidak tahu yang gaib. Nabi Muhammad SAW juga tidak bisa menolak bahaya. Nabi Muhammad SAW juga tidak punya ilmu kebal. Nggak punya. Nggak ada ilmu kebal dalam Islam. Nabi Muhammad luka. Ada di kitab Tauhid. Nanti Anda bisa baca itu. Di syarah kitab Tauhid. Penjelasan tentang itu. Jadi perbuatan yang tadi ditanyakan itu perbuatan syirkun akbar. Karena berdoa dan meminta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini banyak orang-orang seperti ini menisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang Nabi inginkan dari umatnya ini, dari beliau ittiba, sudah nggak ada yang lain. Nabi ingin umatnya Nabi Muhammad ittiba kepada beliau, itu yang beliau inginkan, tidak yang lain. Bukan memuji, menyanjung dan yang lainnya. Nabi nggak mau disanjung, karena ini termasuk apa? Ghulu. Dan Nabi yang melarang, iyyakum wal ghulu fid din. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Jauhkan dari kamu dari ghulu. Karena ghulu ini membinasakan umat-umat sebelum kalian. Cerita atau kisahnya umatnya Nabi Nuh alaihissalam, awal terjadi kesyirikan yang tadi saya sebutkan, itu disebabkan apa? Ghulu. Berlebihan kepada orang-orang soleh. Maka di kitab Tauhid itu disebutkan bahwa anna sababa kufri bani Adam wa tarkim dinahum al-ghuluw fi salihin. Bahwa sebab manusia meninggalkan agama mereka dan mereka kufur dengan sebab ghulu pada orang saleh. Jadi,
Sebab kufurnya anak Adam dan mereka meninggalkan agama mereka karena mereka gulu kepada orang soleh. Makanya hati-hati. Kepada Nabi nggak boleh, apalagi selain Nabi nggak boleh orang berdoa atau minta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di zaman sahabat terjadi peristiwa-peristiwa yang besar. Zaman sahabat terjadi peperangan, tapi nggak ada seorang pun sahabat yang datang ke kuburan Nabi minta sesuatu, tidak ada. Atau berdoa dalam sholatnya, ya Rasulullah tolong saya, nggak pernah ada. Ini orang-orang belakangan ini yang kemudian melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Makanya kita wajib hati-hati dan diingatkan. Kalau antum tahu begitu, antum ingatkan, nggak boleh berdoa kepada Nabi Muhammad. Allah menyuruh kita berdoa kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman kepada kalian, hendaklah kalian semuanya, kata Allah, berdoa kepadaku. Berdoa kepada Allah, nggak boleh berdoa kepada yang lainnya. Ya, mungkin satu lagi terakhir. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Kembali kami akan berikan kesempatan untuk penelpon untuk yang terakhir di kesempatan pagi hari ini. Silahkan. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana? Ibu Dian dari Bandung, Pak Ustadz. Silahkan Ibu. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mau tanya, kami sebagai warga misalnya di suatu kota, pemerintah membuat patung-patung. Kita sebagai warga tidak punya kapasitas, apa kita juga berdosa atau hijrah, gimana Pak Ustadz? Ya. Karena di kota saya akan mendirikan patung-patung. Ya. Baik. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fadhil Ustaz. Iya. Ini tentang pembuatan patung-patung atau lukisan-lukisan yang dibuat oleh manusia. Pada hakikatnya, pada asalnya itu godaan daripada iblis. Yang pertama kali dilakukan demikian. Kisahnya Nabi Nuh alaihissalam itu godaan daripada iblis untuk membuat patung-patung itu. Jadi pembuatan patung-patung itu godaan daripada iblis. Iblis yang menyuruh untuk melakukan demikian. Awalnya seperti itu. Dibisikkanlah kepada manusia untuk melakukan demikian. Dan terus seperti itu. Karena kesyirikan merupakan dosa besar yang paling besar. Sedangkan iblis berusaha yang pertama kali bagaimana menjatuhkan manusia dalam kesyirikan dan kekufuran. Kalau nggak berhasil, mereka jatuhkan manusia dalam perbuatan bid'ah. Kalau nggak berhasil, terus kepada dosa-dosa besar yang lain yang banyak sekali, maksiat. Itu semua godaan iblis. Jadi sekarang apa yang dilakukan oleh pemerintah, kewajiban kita memberikan nasihat. Kewajiban kita mendatangi, memberikan nasihat. Itu yang mampu kita lakukan. Karena umumnya dari orang-orang pemerintah tidak tahu. Meskipun mereka Islam, tidak tahu tentang hakikat agama Islam ini. Bahwa hakikat agama Islam adalah tauhid, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Makanya kita mendatangi, menjelaskan dengan cara yang baik. Itu yang kita lakukan. Itu yang kita mampu. Tapi untuk mencegah kita nggak mungkin. Melawan ulil amri nggak mungkin. Dan nggak boleh secara syariat. Tapi tetap kita wajib ingatkan. Wajib kita ingatkan, memberikan nasihat kepada mereka dengan cara yang baik. Dan kita berdoa menjauhkan, karena kalau antum perhatikan ya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Abul Anbiya, yang Allah katakan Nabi Ibrahim tidak pernah berbuat syirik. Tidak pernah berbuat syirik seumur hidupnya. Allah menyebutkan tentang Nabi Ibrahim di beberapa ayat Al-Quran. Di antara Allah sebutkan, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan hanifan lillahi wa lam yakun minal musyrikin. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Sesungguhnya Ibrahim itu seorang imam. Qanit, yang selalu beribadah kepada Allah. Hanif, lurus dalam beribadah. Wa lam yakun minal musyrikin. Tidak pernah berbuat syirik. Gak pernah seumur hidupnya Ibrahim berbuat syirik, gak pernah sama sekali. Tapi tetap Allah menyuruh, tetap Nabi Ibrahim khawatir anak cucunya jatuh dalam perbuatan syirik. Sampai Nabi Ibrahim berdoa dalam surah Ibrahim,
wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Kenapa Nabi Ibrahim berdoa demikian? Padahal Nabi Ibrahim sudah memberikan nasihat kepada anak-anaknya agar beribadah kepada Allah. Kenapa demikian? Ibrahim memberikan alasan. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala itu, patung-patung itu telah banyak menyesatkan manusia. Antum lihat di surah Ibrahim. Biar juga antum tahu ini. Nabi Ibrahim khawatir umatnya ini jatuh dalam kesyirikan, anak cucunya jatuh dalam kesyirikan. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, di surah Ibrahim surah yang ke-14. Antum lihat tuh di surah Ibrahim di ayat 25 ayat 26. Dan tadi saya sebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu tidak pernah berbuat syirik. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Di surah Ibrahim, setelah Nabi Ibrahim berdoa membangun Ka'bah, kemudian berdoa, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Dan ingat tatkala Ibrahim berkata, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah ini aman. Wajnubni, dan jadikan aku wa baniya, dan anak cucuku an na'budal asnam, dari menyembah berhala. Kemudian Ibrahim memberikan alasan, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya mereka, maksudnya berhala-berhala. Innahun, berhala-berhala. Adlalna katsiran minan nas. Banyak menyesatkan manusia. Artinya mereka ini banyak sekali menyesatkan kebanyakan manusia. Itu alasannya. Makanya tetap kita berusaha bagaimana memberikan nasihat kepada ulil amri agar jangan membuat patung. Sekarang mungkin orang tahu nggak disembah, tapi 20 tahun yang akan datang disembah. Seperti kaumnya Nabi Nuh, awal terjadinya kesyirikan di muka bumi ini. Sekarang patung-patung dibangun itu nggak disembah, tapi lama-kelamaan nanti disembah. Dan tergantung hati manusia kepada patung-patung tersebut. Sama seperti orang yang pajang lukisannya kiai atau habib atau ajengan atau syekh atau guru ditaruh di rumahnya. Ditaruh di rumahnya, makhluk hidup ini nggak boleh. Memajang foto-foto itu akan membuat apa? Malaikat nggak akan masuk ke rumahnya. Jadi tempat setan itu. Disuruh singkirkan. Awalnya dipajang, lama-kelama apa? Hatinya terpaut. Kemudian apa? Menyembah gambar-gambar itu. Ini berbahaya. Dan ini sudah terjadi. Makanya diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita hanya menyampaikan, dan kalau dibilang kita harus pindah kemana? Tempat yang lain juga penuh dengan patung. Tadi ibu bilang kita mau pindah kemana? Gitu. Jadi kalau kita lihat di berbagai tempat sudah terjadi seperti itu. Ya kalau di tempat kita memang banyak patung dan kita khawatir anak kita, boleh kita pindah. Tapi yang paling penting, yang pertama kali kita pindah itu maksudnya hijrah dari perbuatan dosa dan maksiat. Itu dulu yang pertama kali. Ketika kita sebut hijrah kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Seperti yang disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, di Sahih Bukhari disebutkan al-muhajiru man hajara, dalam riwayat Imam Ahmad al-muhajiru man hajara al-khataaya wadz-dzunub. Dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, muhajir, orang yang hijrah itu orang yang hijrah dengan meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Sudah kita tinggalkan tempatnya banyak orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat syirik, dan kita nggak bisa, takut anak-anak ini terpengaruh. Boleh kita hijrah dari tempat itu. Cari yang lebih aman, lebih selamat. Karena kita ingin selamat dunia, ingin selamat akhirat. Ya itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala, diberikan pemahaman yang benar, diberikan hidayah taufik, dan diberikan juga hidayah untuk dapat mengamalkannya.
wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.